Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kaitan dengan janji yang di WA itu untuk menghadirkan inspektorat untuk menyamakan persepsi. Sudah dia menyambung ke inspektorat pada Irban 6, kebetulan yang ketemu hari itu dan dia siap begitu, timnya nanti yang akan hadir. Nah begitu dia sampaikan ke Pak Kadis selaku atasan kita. Pak Kadis malah meminta bisa enggak diundur dulu sedikit supaya nanti bisa ketemu dari MKKS, kemudian ada dari MKKS SMP, ada dari SD, kemudian ada dari tim pos kabupaten bersama sama inspektorat, biar nanti dinas yang akan mengundang mereka, sehingga nanti pertemuan itu kita buat berita acara. Nah hasil itu supaya bisa dijadikan dasar pedoman dalam memeriksa di lapangan, karena banyaknya teman-teman ini menginformasikan separuh poin A di timur diterima, di selatan tidak diterima, di barat harus mengembalikan dan sebagainya. Nah, itu yang supaya tidak seperti itu, jadi satu pemahaman di antara mereka terkait dengan hal yang sama begitu. Karena yang sampaikan pada beliau bahwa seringkali terjadi ada perbedaan pemeriksaan antara tim yang satu dengan tim yang lain gitu. Kalaupun misalnya pola pikirnya mungkin yang berbeda, tapi jangan yang prinsip yang sangat berbeda gitu. Jadi perbedaan itu ya mungkin perbedaan kisaran dan sebagainya, kalau itu ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah berbeda terkait dengan jenisnya, kan itu sudah sangat jauh sekali begitu. Itu sebabnya Pak Kadis menekankan seperti itu, kalau bisa nanti supaya lengkap, termasuk dari SD sekali-kali dibedah katanya. Nanti yang berharap mudah-mudahan sebelum kita lebaran ini bisa kita selesaikan pertemuan itu, sehingga secepatnya bisa kita sampaikan ke teman-teman begitu. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan pertemuan yang disebut itu. Jadi mohon maaf terpaksa diundur. Hanya tadi pagi yang di WA oleh Pak Anwar, mohon disampaikan ke teman-teman bahwa ini dari kementerian yang menyampaikan bahwa bagi sekolah yang tidak menyampaikan laporan BOS tahun 2020 yang online sampai akhir bulan ini, maka dipastikan dia tidak akan dapat dana BOS jauh 2. Itu informasi dari Pak Anwar. Dan sekali lagi, bagi sekolah, mungkin ada teman-teman kita yang belum menyampaikan laporan tahunan online dana BOS yang tahun 2020 sampai akhir bulan April ini, maka bisa dipastikan bahwa sekolah tersebut tidak akan mendapat dana BOS untuk jauh 2-nya. Itu informasinya. Kemudian untuk yang ketiga, informasi masalah anak kita yang mengikuti tes Inggris itu, Bapak Ibu informasi kemarin baik dari lokasi kegiatan TBS maupun dari Pak Sekdis, insya Allah mereka penutupannya pada malam Rabu. Pada malam Rabu, kemudian mungkin Pak Bupati nanti yang akan menunjuknya, katanya karena beliau akan buka bersama di situ, yang juga tidak tahu betul. Nah, berarti kita katanya bisa sudah menjemput pada hari Rabunya. Pada hari Rabunya, kisaran mungkin sekitaran jam 9 ke atas lah begitu. Jadi kita bisa jemput anak kita ini, karena di bulan puasa ini proses pembelajarannya ditambah sehari, yang semula Senin sampai Jumat ditambah dengan hari Sabtu. Jadi mereka hanya hari Minggu itu berkegiatan di luar proses belajar. Nah itu jadi Bapak Ibu, jadi hari Rabu sudah bisa kita jemput anak-anak kita. Dan untuk tahap 3 Bapak Ibu, itu insya Allah akan dilaksanakan setelah kita ujian semester. Nah, sehingga kami berharap untuk Bapak Ibu sekolahnya yang akan mengirimkan di tahap 3 nanti sesuai dengan data yang akan ditentukan, nanti akan kami sampaikan melalui WA itu, maka tolong kalau bisa selama kita di bulan ini atau selama sebelum anak-anak kita kirim itu, mudah-mudahan secara administrasi itu bisa kita selesaikan duluan lah, penyiapan apakah KK, surat keterangan miskin dan sebagainya. Dan kemungkinan kalau bisa Bapak Ibu untuk
tahap 3 ini bisa dimodif dia, artinya ada APBD, ada dana BOS. Karena nanti kalau dia di tahap 1 tahap itu BOS semua, saya khawatir nanti bisa-bisa kita kena biaya tes antigen itu gitu. Jadi biarkan dia bergabung membaur antara APBD dengan dana BOS, sehingga kita tahu wilayah BK Sigenda Surabaya gitu. Itu yang diharapkan. Itu jadi mudah-mudahan itu bisa kita siasati Bapak Ibu terkait dengan Inggris ini. Kemudian untuk PPDB Bapak Ibu, kita tetap akan menunggu Pergub dulu karena PPDB yang pola zonasi ini akan menggunakan Pergub. Jadi sementara Pergubnya masih dalam perjalanan, itu pembahasan dan sebagainya, mungkin untuk pengesahan di, kalau tidak salah sudah nyampe di gubernuran, sudah di gubernuran dari informasinya Pergubnya terkait dengan PPDB. Jadi mungkin nanti kita tunggu bersama. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah ikut sekolah penggerak sampai tahap kedua, mari kita berpuasa sambil menunggu pengumuman itu. Jadi apapun hasilnya, siapapun yang dapat, ya itulah perwakilan kita. Karena di situ sudah jelas bahwa CNTP itu kalau ada 13 ya, 13 angkanya di situ. Sementara kan kita bega tahap kedua ini 33 jadi itu jadi silakan nanti siapapun yang berhasil, maka itulah teman kita yang mewakili kita tahun ini untuk menjadi kepala sekolah di sekolah penggerak gitu. Jadi berumbu bukan kita semua, ada kita dapat, ada yang belum dapat, itu berumbu kekayaan kita. Karena kalau yang lihat di guru-guru penggerak ini, arwah napasnya itu rujuk gue gitu, karena ini belum dia pertemuan di ORI hampir sekali dalam 1 bulan ketemu, belum dia diskusi, belum lagi melaporkan itu dan sebagainya. Jadi, tetapi dia juga belum tahu pasti apakah dengan tambahan pekerjaan itu apakah ada implikasinya tambahan informasinya belum, nanti kita kedua. Nah itu kemudian informasi selanjutnya kaitan dengan PAT itu kalau sesuai kalender pendidikan di semesteran kita untuk kelas 7-8 itu tanggal 14 Juni dan bagi rapotnya tanggal 26. Nah tetapi karena mungkin di sekolah itu ada yang menggunakan waktu yang sehari itu hanya bisanya 1 mapel, otomatis beliau akan membutuhkan waktu yang agak panjang. Nah kemarin kami mengusulkan ke Pak Sekdis, bisa tidak semesteran itu kalau bisa kita mulai tanggal 7, sehingga ada kesempatan kita untuk bagi yang menggunakan IT yang membutuhkan hari lebih dari seminggu itu, jadi masih longgar waktu untuk mengumpulkan nilai persiapan bagi rapor. Tetapi kalau bagi rapor tetap tanggal 26 Juni 2021. Tapi ini masih usulan ya. Tapi yang pasti itu ya tanggal 14 itu sudah di kalender pendidikan sudah ada. Hanya yang minta dia maju 1 minggu, ya. 1 minggu setelah kita libur hari raya dan sebagainya. Ya. Kemudian besok Sabtu libur 1 Mei itu, jadi bagi yang ya jadi 1 Mei kita ada libur. Kemudian untuk untuk tanda tangan sertifikasi ini sekedar saya lempar dulu, tidak usah kita bahas di sini. Saya lempar dulu, ada wacana untuk penandatanganan sertifikasi ke depan itu mungkin SMP akan melalui MKKS, tetapi nanti SMP per kecamatan mungkin akan dilibatkan. Ini sekedar wacana yang kami disampaikan. Ini kami lempar dulu, nanti mungkin lewat WA kita minta tanggapan dulu Bapak Ibu itu terkait dengan itu. Ada wacana seperti itu, sehingga nanti yang di Kanet mungkin yang SD, yang di TK itu di dinas tempatnya, nanti yang SMP melalui MKKS, tetapi dia di masing-masing kecamatan di subrayanya masing-masing.
Itu sekedar wacana Mas ini Bapak Ibu, jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Kemudian sedikit juga, tapi memang belum pasti nih informasinya, yang sedang menyusuri informasinya. Ada surat kemarin yang dari Korpri itu ada kenaikan iuran, yang dari 5.000 menjadi 10 ya. Oh ya, masing-masing golongan itu ya. Ya, jadi masing-masing golongan. Hanya saja dari pertemuan Ketua PGRI sama Pak Sekdis kalau tidak salah itu ada untuk sementara penundaan. Nah ini yang kita tidak berani dulu memastikan, yang berharap nanti ada yang resmi lah tentang penundaan bersyarat ini. Karena PGRI kepingin bahwa kalaupun ada kenaikan seperti itu, seperti apa sih digunakan? Karena selama ini belum kita lihat katanya Korpri itu kiprahnya terutama kita di pendidikan itu seperti apa? Apa yang sudah diperbuat oleh Korpri itulah yang ditanyakan oleh PGRI. Sehingga kalau memang itu sudah bisa dijelaskan apa yang sudah dikerjakan dan memang pekerjaan itu butuh tambahan iuran, ya tidak masalah. Tetapi kita diminta dulu supaya jelas seperti itu. Makanya Pak Sekdis termasuk juga yang sampaikan ke Pak Kadis, ya mungkin nanti kita harus pertemukan dulu dengan pihak pengurus Korpri yang sudah lama. Memang Korpri yang sekarang itu Pak Kadis dengan Pak Sekdis masuk ya jadi pengurus. Masuk beliau jadi pengurus juga. Hanya beliau karena masuknya baru jadi tidak mengetahui perjalanan sebelumnya. Jadi itu sekedar informasi Bapak Ibu.